Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani a'azakumullah wa iyyakum, saudaraku semuanya yang dicintai karena Allah. Dengan nikmat Allah yang begitu besar, kita bisa dipertemukan kembali ya di majelis yang mulia ini, belajar bahasa Arab untuk pemula. Alhamdulillah, dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menggali manfaat, belajar bersama, sharing bersama. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita serahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita umatnya yang selalu taat setia menempuh jalan, meniti jalan sunnahnya sampai akhir waktunya kita meninggalkan dunia yang fana ini. Oke. Seperti yang sudah saya berikan maklumat atau pengetahuan atau informasi bahwa ada sedikit tugas ya, sedikit tugas di mana dari 10 latihan di halaman 11 saya minta 5 saja untuk menuliskan kembali. Nomornya bebas gitu ya. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Apa deh kalau nggak deh. Ya ada saya sama yang di grup, berarti hitungnya 2 ya, insya Allah. Nah, di buku tulis. Nanti insya Allah nggak tiap kali pertemuan menulis ya. Misalkan 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan menulis, latihan menulis. Sebab seperti yang sudah saya sampaikan juga, dalam keterampilan berbahasa itu ada 4, salah satunya keterampilan menulis ya. Supaya nggak kaku tulisannya. Nanti huruf H kayak gimana nggak tahu nulisnya kayak gimana. Huruf mim tahunya mim aja, atau nun gitu nun, tapi nulisnya nggak bisa. Nah, gitu. Supaya lebih enak lagi, lincah tangannya, jari jemarinya dibuat untuk menulis latihan. Tapi nggak apa-apa. Ala kulli hal, semoga tidak menyurutkan semangat kita pada malam hari ini. Kemudian untuk bisa mengingat kembali perlu adanya evaluasi ya. Ternyata evaluasi itu di semua lini digunakan ya. Di lini pokoknya insya Allah ada deh ya. Di lini apapun insya Allah evaluasi itu dibutuhkan. Nah, untuk pada malam hari ini kita nggak cepat-cepat dulu ya. Kita coba mengevaluasi dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu, yang sudah kita lalui bersama. Bahwasanya saya ulangi, ada kata ma ya. Ma itu digunakan untuk menanyakan sebuah benda di mana bendanya itu tidak berakal. Contohnya ma hada kitabun ya, ma hada kitabun. Kemudian kalau ada biasanya untuk penegasan jawabannya iya atau tidak. Misalnya ahada maktabun, la ada kitabun. Ahada maktabun, na'am ada maktabun. Na'am sama la menentukan jawaban na'am sama la. Kemudian ada kata tunjuk yang dekat. Menggunakan kata hada ya, menggunakan kata hada. Kata tunjuk yang dekat, hada maktabun. Coba langsung gambar nih, ada hada waladun, hada banyak ya. Nanti kita ulang-ulangin dulu aja. Ada tadi kemudian ma, kemudian hada, kemudian man. Man itu digunakan untuk menunjuki kata yang berakal. Misalnya man hada rajulun ya.
Kemudian apa lagi? Yang man. Wah, yang intinya menunjuknya nggak ada yang tajirunnya ya. Goib. Semoga Allah mudahkan urusannya. Misalkan hada tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Hada rojulun. Ini adalah seorang lelaki. Ya, lelaki dewasa. Kemudian ada apa namanya? A sudah, mak sudah, hada sudah, man sudah. Kemudian satu laginya dalika, kata tunjuk yang bermakna, ada yang masih ingat? Jauh, ya. Dalika masjidun, itu adalah masjid. Dalika baitun, tentunya kita akan menunjuk ya, ketika jauh menunjuknya akan ada penegasan penunjukan biasanya. Zalika baitun, zalika masjidun, dan yang lainnya. Zalika kitabun. Ya. Alhamdulillah itu sudah kita lalui bersama pelajaran yang telah lalu. Di sini ada dua model evaluasi. Yang pertama nanti masing-masing antum semuanya nanti menyebutkan kata yang saya tunjuk atau bagiannya bergantian. Misalnya Bapak Nurjaman ini, terus hari apa lagi? Misalkan nggak tahu jawabannya, bisa nanya ke temannya di minimal dua kali bertanya kepada orang yang sama 2 kali. Misalnya Pak Supri nanya ke Pak Cucu, kemudian Mas Agung nanya ke Pak Cucu lagi, udah habis. Batas nanya ke Pak Cucunya sudah habis, nanya ke yang lain lagi 2 kali nanya gitu ya. Kalau nggak tahu nanya lagi ke siapa lagi, tapi nggak boleh ke saya nanyanya ya, nggak boleh. Jadi udah dikasih kunci dulu, nggak boleh nanya ke saya, nanya ke teman-teman gitu ya. Nanti yang pertama, nanti saya akan membacakan 2 kali setiap kata yang saya tunjuk, kemudian diikutin, kemudian nanti disebutkan artinya. Kemudian yang evaluasi yang kedua, nanti saya akan melayangkan pertanyaan, kemudian dijawab dengan bahasa Arabnya. Ya, apa ya? Nah, yang namanya evaluasi itu kalau dalam ranah pendidikan ya, satu nih kurang lebihnya namanya membantu pemahaman peserta didik untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kemudian membantu guru juga dalam merencanakan proses pembelajaran dan gimana. Nah, kita juga sama nih. Kita semuanya sejatinya itu sebagai peserta didik harus menuntut ilmu, kemudian sampai maut memisahkan kita. Kalau kita masih bernyawa, tuntutlah ilmu pokoknya. Jangan pernah letih, jangan pernah nggak semangatlah menuntut ilmu. Adanya evaluasi ini lebih dalam lagi maknanya sebagai pengingat, dan di Al-Quran juga disebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, wahai Muhammad, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin, orang yang beriman. Jadi ini anggap saja peringatan dan evaluasi mengingatkan kembali supaya lebih fresh lagi ingatan kita, supaya lebih semangat lagi kitanya dalam menggali ilmu pengetahuan. Dalam khususnya bahasa Arab ya. Artinya kita kesini nih nggak sia-sia nih, nggak asal duduk kemudian mendengarkan jiping ya, singkatannya apa jiping itu? Ngaji kuping, tapi ada yang di bawahnya nih. Oh iya, saya tadi belajar bahasa Arab tuh waladun, anak kecil. Kemudian masjidun, masjid. Minimal satu kata deh, masjidun ya. Oke, kita mulai saja. Saya akan membacakan 2 kali ya. Mungkin gambarnya nggak begitu kelihatan. Ini di nggak warna ya, fotokopian. Tidak apa, anak lihat semoga bisa membantu. Kalbun. Apa itu kalbun? Iya. Waladun. Anak kecil laki-laki. Ya. Mindilun. Apa itu mindilun? Sapu tangan. Kemudian dikun. Apa itu dikun? Ayam. Kemudian tobibun. Apa itu tobib? Dokter.
Apa Pak? Kalbun. Kalbun, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Pak Hadisani. Waladun. Waladun, Masya Allah, tabarakallah. Pak Heri yang selanjutnya gambar sapu tangan nih Pak. Aduh. Sampai yang tiga ya, saya hitung ya. Wahid, Isnem, Indilun. Oh, Indilun, Masya Allah, tabarakallah. Indilun sapu tangan, sekali. Sorry. Kemudian Pak Supri, ayam Pak. Dikun, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Mas Agung, dokter. Tabibun, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Pak Cucu, Masjid, Masya Allah, tabarakallah. Pak Is mau coba guru bahasa Arabnya apa Pak? Mudarrisun, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian belakangnya Pak Elan, pelajar Pak, gambar pelajar nih, nggak kelihatan. Apa? Mau nanya ke siapa Pak? Barangkali mau nanya? Ke Kang Wahyu, pelajar bahasa Arabnya apa aja kan? Apa? Tolibun. Apa Pak? Lahiran? Tolibun. Oh ini dipanjangkan ya? Tolibun. Tolibun. Kemudian Mas Ramadan, mana kelimanya Pak? Ini keledai Mas. Gimana? Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Kang Wahyu, udah. Kisaran, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Pak Ahmad. Aduh. Ini apa namanya? Laki dewasa. Rajulun, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Pak Yanto, pedagang Pak. Tajirun. Tanya panjangnya Pak ya. Kemudian terakhir, Mas Wahbi, unta. Jamalun, Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah ya, evaluasi 1 selesai. Sekarang tinggal evaluasi yang kedua. Lanjutnya. Yang kedua, ada saya sebutkan dulu ada bintang, rumah, masjid, keledai, kuda, kucing, ranjang atau tempat tidur, kemudian imam, kemudian batu, kemudian susu, gula. Ya, coba saya nanyakan bintang dulu, mungkin nanti langsung dijawab sama antum semuanya. Bintang bahasa Arabnya apa gitu ya? Bintang bahasa Arabnya apa? Najmun. Najmun. Betul sekali. Rumah. Baitun. Masjid. Masjidun. Imam. Imamun. Sekali, Masya Allah. Keledai. Imamun. Betul sekali, sahih. Kuda. Kemudian kucing. Idun. Iya. Ranjang. Sarirun. Batu. Bajarun. Kemudian susu. Labanun. Gula. Sukarun. Nanti saya akan coba menanyakan masing-masing, tapi dengan menggunakan bahasa Arab ya. Saya coba dari belakang dulu, dari mulai Pak Yanto. Pak Yanto, saya menunjuk ke bintang Pak. Dzalika mustaqim, Masya Allah. Dzalika. Kemudian Pak Priyo, saya menuju ke rumah Pak. Baiklah. Nah, bentar. Saya isi dulu ya Pak. Semangat sekali. Saya menuju ke rumah Pak. Baiklah. Nah, saya dulu. Ada lika masjidun. Ada baiklah. Ada lika masjidun. Baiklah. Ada yang tahu? La. Apakah itu masjid? Saya tunjuknya tadi kan ke rumah ya. Apakah itu masjid? Jawabannya nama atau la dulu? La.
Lah, selanjutnya bisa Pak? Ada baitun. Zalika. Tadi makanya Zalika. Zalika. Adzalika masjidun. Jawabannya lah. Bukan masjid. Lah. Zalika, kasih zalikanya ya. Lah. Adzalika. Adzalika. Ya, jawabannya bisa na'am, bisa Nah. ya, na'am atau lah. Nanti zalikanya disebutin lagi. Adzalika masjidun. Apa nih? Na'am atau lah dulu nih? Lah. Lah. Zalika sebutin. Baitun. Zalika. Baitun. Sesungguhnya apa? Kata sesungguhnya yang ditunjuknya. Baitun. Zalika baitun. Gitu ya. Kemudian apa? Insyaallah. Kemudian Pak Tadi. Saya menuju ke imam. Ya, ke imam. Adzalika mudarrisun. Lah. Lah. Lanjut lagi. Dzalika Dzalika imam. imam. Yang baru datang ada kan ditanyain kan? Tanya itu. Kesempatan. Tadi tuh lagi nyari-nyari pedagang itu yang mana? Nadirun. Lanjut dulu ya. Oke, lanjut ke siapa ya? Ke Kang Wahyu. Saya menuju ke susu. Adzalika labanun. Nah, lanjutannya Dzalika labanun. Sorry, insyaallah. Saya Mas Muhammad Ramadan. Saya menuju ke batu. Adzalika hajarun. Naam atau la? Naam, betul sekali sahih. Lanjutannya apa Mas? Dzalika. Naam. Zalikanya disebutin lagi. Zalika. Zalika hajarun. Insyaallah sahih. Kemudian Pak Ela. Ada apa nih Pak? Saya menuju ke masjid Pak ya. Adzalika baitun. Saya nunjukkan ke masjid Pak. Adzalika baitun. Saya nunjukkan ke masjid. Saya nunjukkan ke masjid. Naam atau la dulu? Apakah itu rumah? Saya nunjuknya ke masjid. Lah. Bisa lanjutin? La apa? La. Zalika, kasih zalikanya diulangi lagi. Zalika masjidun. Nah, sorry. Baik, semua coba ditunjuk. Oke. Saya menuju ke kuda. Adzalika hisabun. Naam. Zalika hisabun. Insyaallah sahih. Ke Pak Cucu. Saya menuju ke Tempat tidur. imam. Man zalika imam. Man zalika. Siapa itu? Siapa itu? Man. Man dzalika. Kalau man berarti siapa? Man dzalika. Zalika Imam. imamun sahih insyaallah. Kemudian ke Mas Agung. Saya menuju ke kucing ya. Kucing. Azalika albun. La. Zalika betul sahih insyaallah. Kemudian Ahmad sudah tadi ya? Oh ya, Mas Supri. Saya menuju ke keledai. Saya menuju ke keledai ya, Pak ya. Azalika himarun. Naam, dzalika himarun. Wes. Sahih. Saya menuju ke gula. Yang manis-manis. Ya, gula. Ma zalika, saya menuju ke gula Pak. Ma zalika, Dzalika kisor. zalika gula. Sukarun. Zalika Dzalika sukarun. Sukar. Kafnya ditekan di tasdid. Sukar. Sukarun. Pak Sani, saya menuju ke Dzalika sukarun. nah ini nih ranjang perlu ditunjuk. Saya menuju ke ranjang ya Pak ya.
Mazalika. Zalika sarirun. Zalika sahih. Sahih. Masya Allah. Pak Nurjana. Saya tunjuk ke bintang, Pak. Ya. Zalika najmun. Zalika najmun. Nah, zalika najmun. Mau tidak mau nih, satu-satunya mau dipilih. 2 kali. Nggak bisa pilih. Nggak bisa pilih. 2 kali. Satu aja lah. Diskon. Lagi musim diskon nih. Nah, ini aja ya. Tapi Ini saya menunjuk ke batu. Saya tunjuk ke batu ya. Saya tunjuk ke batu. Tapi belum Ustaz. Iya. Saya tunjuk ke batu. Mazalika. Saya tunjukkan ke batu. Mazalika. Woi, Sahih. Satu lagi. Oke, alhamdulillah evaluasinya sudah disampaikan, sudah dilaksanakan. Semoga ingat kembali ya. Oh, ini tuh aja. Nah, kita akan coba nuasil daksana di Ad-Darsus Salisu di halaman ke-14. Oh, gimana? Zalika, ada yang tahu zalika? Artinya? Apa Itu. Itu. Iya, itu. Zalika itu. Ya, zalika itu. Oke, kita akan coba insya Allah melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini di Ad-Darsus Salisu, pelajaran ketiga di halaman 14. Yang belum ada bukunya bisa barengan dulu ya. 14 ini. Semoga bisa dengan kekurangan ini bisa menambah lagi semangat kita dalam menuntut ilmu ya. Enggak ngerti Anda nih. 12. Enggak ngerti Anda. Satu sama kita. Oh, yang ini ya, tahu benar di sini. Pelajaran ketiga. Kameranya Pak Hedi. Kalau mau ditinggiin atau nggak usah? Udah. Dah. Ya. Saya ngerti. Barang sama pasal bendera. Oke, lihat semuanya di papan tulis. Pelajaran ketiga ini disimak dilihat. Kita fokus ke tanda yang paling belakangnya ya. Tanda yang paling belakangnya. Tanda harokat yang belakangnya. Harokat yang paling belakangnya. Baitun. Ya, ini bait bacanya baitun. Ada tanwinnya, ada domatennya. Ya, tanwin itu nanti ada 3, ada domaten, ada tanwan, tanwin, fathah, fasoten, sama domaten.
domatain dulu ya. Tanwin domatain. Domatain itu ada dua doma bahasa Indonesia-nya. Ada dua doma. Yang doma kan kayak ini ya, kayak 9 gitu kan tuh. Namanya doma, ada dua doma. Domanya ada dua. Ini ada domatain. Yang dua-dua tuh ain-ain ya. Di surat yang biasa Imam bacakan walisanau wasyafatain. Ada dua lisan. Kemudian wahadaina najdain dan ada dua jalan yang petunjuk. Nah, ini ain-ain itu biasanya dua. Baitun biasanya akhir katanya pengucapannya ada n-nya kalau dalam bahasa Indonesia. Ketika penulisan baitun kemudian dikasih al sebelumnya ada alnya. Awalnya nggak ada alnya, bacanya baitun. Kemudian ketika ada penambahan alif dan lam atau al, itu nantinya yang tadinya domatain berubah menjadi domah saja. Yang tadinya domahnya ada dua, ketika dikasih al, alif dan lam, itu domahnya jadinya ada satu. Cara pengucapannya yang tadinya baitun berubah bunyinya menjadi al-baitu. Gak ada n-nya, gak ada tanwinnya. Sekali lagi, baitun ketika didomatain tanpa alif dan lam dibacanya baitun tuh, ada tanwinnya. Di huruf akhirnya ada n-nya. Vokalnya, konsonannya ada n. Kemudian dikasih alif lam, berubah yang akhirnya tadinya baitun jadi al-baitu. Kemudian kolamun apa artinya? Pena ya. Kolamun sebelum dikasih alif lam dibacanya kolamun. Ketika dikasih alif lam kolamunnya al-kolamun berubah ya. Yang tadinya domahnya jadinya domah saja. Tadinya domahnya ada dua, jadinya domahnya ada satu. Al-kolamun dikasih alif lam. Kemudian kitabun artinya apa? Kitabun buku. Kitabun artinya buku. Ada domatainnya, ada tanwinnya. Kitabun. Setelah dikasih alif dan lam di awal kitab, penulisan kitab, jadinya al-kitabu. Al-kitabu, bukan al-kitabun. Kalau mau ada tanwinnya, alif lamnya nggak dipakai. Kalau mau dikasih alif lam, domatainnya hilang, jadi domah saja. Kemudian ada jamalun. Jamalun artinya apa? Jamalun artinya unta. Ya, ketika dikasih alif lam dibacanya al-jamalun. Al-jamalun. Ya, al-jamalun. Jamalun sebelum dikasih al, domatainnya dimunculkan. Ketika ada alif lam sebelum jamalunnya, kemudian baca akhirnya jadinya al-jamalun, bunyi akhir jamal. Nah, itulah jadi pada pelajaran ketiga pada malam hari ini bagaimana yang tadinya tidak ada alif lamnya kemudian dikasih alif lam, yang sebelum dikasih alif lam domatainnya dibaca. Kalau setelah dikasih alif lam domatainnya tidak terbaca lagi. Ya, tadi contohnya baitun sebelum dikasih alif lam, setelah dikasih alif lam al-baitu. Kolamun sebelum dikasih alif lam dibaca domatainnya kolamun. Ketika dikasih al-kolamun. Kemudian kitabun sebelum dikasih alif lam dimunculkan domatainnya tanwinnya kitabun. Dikasih alif lam al-kitabu. Jamalun sebelum dikasih alif lam jamalun domatainnya dimunculkan. Ketika dikasih alif lam al-jamal. Nah, enaknya dites lagi satu-satu supaya nanti gimana? Artinya ya. Tuh, Masya Allah. Saya sempat lupa jadinya. Ketika baitun dikasih alif lam, sebelum dikasih alif lam artinya apa tadi? Rumah.
rumah siapa aja, bisa rumahnya jenderal, bisa rumahnya presiden, bisa rumahnya saya, bisa rumahnya Mbak Disani, rumahnya Mbak Heri, mana nggak tahu, rumah aja. Tapi ketika dikasih alif lam al baitu, ini nih rumah ini nih yang catnya warna putih, kemudian ada tamannya, ada towernya, misalnya ada kolam renangnya, rumah ini nih yang dimaksud. Jadi lebih menekan lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi. Nah, artinya apa? Bisa mengandung di situ, artinya bisa ini, bisa itu, bisa rumah ini, bisa rumah itu, bebas dalam penerjemahan bahasa ke bahasa Indonesianya sih. Ya, yang jelas kalau baitul masih umum, rumah siapa saja. Kalau dikasih alif lam, jadinya khusus, lebih spesifik. Rumah ini, rumah itu. Gitu. Ya, adalah dari segi artinya. Bisa dipahami ya? Coba saya tunjuk 5 saja perwakilan. Saya coba nanti saya sebutkan tanpa alif lamnya dulu ya. Coba diubah ke alif lam. Bacanya kayak gimana? Tentang Wahyu. Saya mau baitun dikasih alif lam. Bagaimana bunyinya? Al baitun. Coba ke Pak Trio. Saya sebutkan jamalun. Dikasih alif lam jadinya al jamalun. Coba ke Pak Ela. Kalau saya sebutkan kolamun, al kolamun, masya Allah, semangat sekali. Semangat. 45 merdeka. Kemudian saya ke Pak Nurjaman. Kalau saya mengucapkan kitabun, dikasih alif lam jadinya gimana Pak? Al kitabun. Satu lagi deh ke Pak Cucu. Kalau jamalun dikasih alif lam jadinya al jamalun, gitu ya. Sudah ada tanda, berarti tandanya kita. Berarti kalau itu satu, Evan. Nah, ya. Kalau rasul ya. Rasul, Nah, menjadi rasul al-rasul. rasul. Nah, Berarti nggak rasul. nggak berubah. Enggak, berubah, ya. berubah. Rasulun sebelum dikasih alif lam, ar-rasulu nantinya berubah lagi bunyinya. Kan rasul kan banyak, ya rasul kan jumlahnya banyak. Ada rasul yang termasuk ulul azmi, siapa aja kan? Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kalau dikasih ar-rasulu beda lagi nanti. Rasul yang mana? Lebih tekan, spesifik lagi. Ya, Pak? Nah, ya, itu biasanya nanti dalam praktek ngomongnya Pak. Kalau dalam ini pas ngomong, praktek ngomong itu biasanya nggak disebutin huruf akhirnya tuh al bait, al jama, al qalam. Dalam doa, iya, yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Bisa. Iya. Itu dalam praktek aplikasinya langsungnya tuh bisa ngomong sama orang Arabnya langsung atau sama kita, bisa juga sama Allah juga. Bisa. Ini dari segi dasarnya dulu ya. Ketika sebelum dikasih alif lam, tanwinnya dimunculkan. Ketika ada alif lam, tanwinnya jadi domah saja, tidak dimunculkan. Ajan dulu kan. Mungkin naktafi lahuna. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu kembali, lebih semangat lagi ya. Kita baru ininya aja, headline-nya aja nih, kepalanya aja dulu, atasnya aja. Belum sampai ke pembahasan lebih singkatnya lagi. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu. Kita tutup dengan doa.